Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang mana nikmat ini harus sering dan benar-benar kita syukuri, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang wajibkan kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa semua nikmat itu kita tidak akan bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, walaupun tidak tatap muka, akan tetapi ini sudah menjadi yang terbaik untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita ada di pelajaran fikih Islam, yang mana pada kesempatan kemarin kita telah mempelajari apa itu fikih Islam, apa itu pengertian dari fikih Islam, pelajaran fikih Islam. Dan pada minggu kemarin kita telah melanjutkan, kita telah membahas keutamaan fikih Islam. Jadi fikih Islam itu secara tarikhnya dia mempunyai keutamaan-keutamaan dari ilmu lain, dan perbedaan fikih dan usul fikih juga kita telah menjelaskan di sini. Dan ada beberapa yang Syekh masukkan di sini, yang penulis mu'alif masukkan di sini dari mumayyizat fikih Islam. Ada beberapa, yaitu keutamaan atau karakteristik fikih Islam. Yang pertama, kalau kemarin kita sudah membahas annahu min indillah tabaraka wa taala, yaitu bahwasanya fikih Islam itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Dan yang kedua, kemarin juga pada minggu kemarin juga telah kita bahas, yaitu bahwasanya fikih Islam itu mencakup ilmu yang mencakup semua kehidupan manusia, baik itu peribadatan maupun itu sosial, maupun itu ekonomi, maupun itu pidana, hukum perdata, dan yang lainnya. Itu semua telah tercakup di dalam pembahasan fikih Islam. Dan sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yang ketiga, karena kemarin kita sampai yang kedua saja. Sekarang kita membahas yang ketiga, apa itu karakteristik yang ketiga dari fikih Islam. Yaitu kita lihat di sini, yang ketiga, muafiqu, lihat di sini, muafiqun li fitratil insan wa ma jabala alaihi, Jadi fikih Islam itu cocok atau cocok, muafiq itu cocok atau lurus, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ada, selain fikih Islam itu ada hukum-hukum yang tidak cocok atau tidak lurus sesuai fitrah manusia. Akan tapi fikih Islam ini dia cocok, berjalan lurus itu sesuai fitrah manusia, wa majab alaihi, dan apa yang ada di atasnya. Kita baca, wa sadaqallahul azim idh yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala telah
telah benar, di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, kita artikan dulu bahwasanya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bangunlah apa agamamu ya yang hanif ya, yang hanif itu condong kepada kebenaran. Fitratullah ya, fitrah ya yang Allah beri kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada apa pengubahan bagi makhluk-makhluk Allah. Dzalika dinul qayyim, ya itu adalah agama yang benar-benar lurus ya dan kokoh. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Jadi di sini adalah klaim Allah Subhanahu wa taala terhadap ya agama Allah yang sesuai fitrah manusia ya. Syahidnya mana? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu dia fitrah manusia. Waddin yashmalu arkanal imani wal islami wa tashri'al ibadati wal muamalati wa ghairiha mimma syara'ahu Allahu wa hakama bihi mimma yakfulu al adla wa yuhaqqiqus sa'adah. Ya, dia di sini bahwasanya agama Islam, fikih Islam itu ya di sini, dan agama Islam itu mencakup ya, di dalam fikih Islam ini mencakup hukum-hukum arkan ya, arkan apa rukun-rukun iman yang 6 ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Wa arkanul Islam, dan rukun-rukun Islam ya, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Wa tasyri'al ibadah ya, dan pensyariatan ibadah apa saja pun itu. Wal muamalat, dan muamalat ya, muamalat itu kebalikan dari atau bertolak belakang dari ibadah ya. Kalau ibadah itu hubungan manusia kepada Allah ya, muamalah itu hubungan manusia kepada manusia yang lainnya. Walaupun ibadah juga ada yang di dalamnya muamalat juga ada dalamnya ibadah. Wa ghairuha, dan selainnya yang Allah syariatkan dan Allah memberikan hukum baginya, yang mana itu dengan keadilan Allah dan merealisasikan untuk merealisasikan as-sa'adah, kebahagiaan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang sesuai dengan fitrah. Contohnya nikah ya, nikah laki-laki maksimal 4, tidak boleh banyak, itu sesuai dengan fitrah ya. Yang mana perempuan tidak boleh berpoligami, yang boleh berpoligami itu laki-laki kan. Apabila perempuan berpoligami maka itu tidak sesuai fitrah. Dan yang lainnya misalnya tidak boleh mengadakan akad jual beli apabila masih di dalam akad kepada orang lain. Jadi suatu penjual ketika dia sudah ada yang mesan, nah nggak boleh orang lain, misalnya penjual barang ya, sudah ada orang yang memesan barangnya, tidak boleh ada orang lain yang memesan barang itu selama barang itu masih dipesan oleh orang yang pertama. Itulah dia salah satu dari contoh agama Islam sesuai fitrah ya. Karena apabila terjadi misalnya yang jual beli tadi, maka akan membuat permusuhan ya. Tidak boleh misalnya perempuan yang dicerai ya, masih di dalam masa iddah, tidak boleh dikhidbah oleh laki-laki lain, tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, karena itu akan membuat permusuhan kepada suaminya yang pertama, karena masih di dalam masa iddah yang mana itu ada kemungkinan untuk mereka rujuk kembali dan sebagainya. Yang keempat kita lihat
wa yahillu jami'al muskilatin nasi wa mubtilatihim al-hayatiyah, ya. Yang mana ini apa? Yahillu maksudnya memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan manusia, ya, dan setiap, ya, yang membuat manusia itu susah di dalam kehidupan, ya, kehidupan mereka maksudnya. Wa mubtilatihim al-hayatiyah, ya, maksudnya perkara yang membuat mereka susah, ya, yang membuat mereka tertahan di dalam kehidupan, itulah dia namanya mubtilatihim al-hayatiyah. Fahuwa salih likulli zaman, fahuwa salihun likulli zamanin wa makanin wa yar'a masalihin nasi jami'an. Maka fikih Islam itu apa? Itu yang tadi apa? Karakteristiknya memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan manusia, ya, yang mana fikih Islam ini bisa digunakan di setiap zaman dan setiap makan, ya, dan memelihara apa? Kemaslahatan manusia dari awal sampai hari kiamat nanti. Walidha huwa qabilul linnama'i wa tatawwur, ya, yang mana fikih Islam ini dia apa? Menerima pertumbuhan dan perkembangan. Jadi fikih Islam itu akan berkembang dari zaman ke zaman, ya. Karena kenapa berkembang? Karena hukum atau permasalahan di dunia manusia itu terus berkembang sesuai berkembangnya teknologi, berkembangnya kejadian-kejadian. Contohnya HP, pada zaman Nabi Muhammad tidak ada, bagaimana hukumnya HP ini. Contohnya lagi, misalnya riba, Bang, pada zaman Nabi Muhammad tidak ada, bagaimana hukumnya. Misalnya infus, alat-alat kedokteran, ya, misalnya lagi bayi tabung, ya, itu namanya fikih-fikih yang harus dicari apa? Dicari hukumnya. Sebagaimana permasalahan manusia itu apa? Semakin bertumbuh, semakin berkembang, begitu juga permasalahan Islam, fikih-fikih Islam yang menghukumi permasalahan tersebut akan terus berkembang, tapi tetap mempunyai tiang dan fondasi atau mempunyai akar dari Al-Quran dan Sunnah. Walaysa makna hadza ihdatsu fiqhun jadid. Ihdatsu fiqhun jadid, ya, maksudnya berkembang ini bukan artinya membuat fikih yang baru yang tidak ada di fikih di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, akan tapi maknanya bal maknahu tajdidul hukmi bitadbiqihi alal waqa'ihi al mustahdatsah, ya. Jadi akan tapi maknanya apa? Yang fikih berkembang itu maksudnya adalah memperbarui hukum, ya, hukum-hukum yang, ya, tidak ada, ya, belum pernah dihukumi di zaman Nabi, akan tapi hukum-hukum itu dengan mentadbikan atau berakar atau berasal dari apa? Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang kontemporer, ya, yang baru, ya, di dalam kehidupan manusia, ya, seperti misalnya GoPay, ya, bagaimana jual beli GoPay pakai OVO, itu tidak ada di zaman Nabi. Maka ini semua ada hukum-hukum tersendiri yang diambil, ya, yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah, itu dia. Wal amsilatu ala zalik sayati bi syaklin wadihin fi manhajil khulafa'ir rasyidin fi istinbatil ahkami al-fiqhiyah fil fasl tsani. Jadi, dan contoh-contoh di dalam perkembangan fikih Islam ini nanti akan dijelaskan secara terperinci di dalam apa? Metodologi Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu dalam
mengambil istinbat hukum-hukum fikih ya pada dalil Al-Quran dan Sunnah, nanti dijelaskan di faslus tsani, di bab kedua. Ya, sekarang yang kelima ya, tadi yang keempat, sekarang yang kelima, at-taisiru wa raf'ul haraj wal masyaqqah. Fikih Islam itu memudahkan dan mengangkat kesusahan dan kesulitan ya. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain yang mana mungkin juga memudahkan, akan tetapi ada hukum-hukum yang menyulitkan karena dia memudahkan bagi sebagian saja dan menyulitkan sebagian saja. Akan tetapi fikih Islam ini dia memudahkan seluruh sisi, memuaskan seluruh pihak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Itu semuanya adalah dalil bahwasanya agama ini ya Allah permudah ya. Lihat di sini, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ya Allah menginginkan untuk mempermudah kalian. Mayuridullahu liyaj'alaikum min harajin, ya Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan Allah tidak membuat agama ya untuk menyusahkan kalian. Semuanya mengarah kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memudahkan manusia ya, mempermudah manusia dan meminimalisir segala kesulitan manusia. Inilah dia fikih Islam. Ada 5 ya mumayyizat yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama tadi bahwasanya fikih Islam dari Allah, yang kedua itu mencakup semua sisi kehidupan manusia, yang ketiga cocok dengan fitrah manusia, yang keempat memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan manusia dari awal sampai akhir, yang kelima itu memudahkan dari kesulitan-kesulitan manusia. Itu dia mumayyizat fiqhul Islam ya, mumayyizat fiqhul Islam. Nah, itu dia yang sampai 5. Kemudian setelah kita mengetahui mumayyizat ini, maka kita kita membahas pembahasan baru, yaitu al-fiqhul indal Arab wa qabla al-Islam. Jadi sebelum kita, kan di sini kita pelajarannya tarikh, maka kita mempelajari kisah-kisah ke belakang ya. Tarikh itu ke belakang berarti bukan ke depan ya. Maka kita harus tahu dulu sebelum kita mengetahui fikih Islam ya, masuk ke dalam ilmu-ilmunya, maka kita harus tahu dulu bagaimana fikih ya ketika di zaman ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya, di Arab, di Saudi Arabia sana ya. Bagaimana keadaan fikih di Arab ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum adanya Islam. Di sini diberikan beberapa contoh oleh penulis, oleh mu'alif ya. Kita baca. Lam yakun indal Arab qabla al-Islam sultatun tasri'iyah tasunnu lahum al-qawanin wal anzimah bal saddat al-adati wa taqalid wa kana lil urf akbarul athar ya. Jadi lam yakun indal Arab qabla al-Islam sultatun tasri'iyatun ya. Belum ada ya, sebelum ada Islam di Arab ini tidak ada penanggung jawab tentang pensyariatan hukum-hukum ya, karena mereka ini bebas ya. Arab zaman dulu sebelum adanya Islam, yang mana hukum-hukum itu yang menjadi undang-undang mereka dan menjadi ketentuan-ketentuan mereka, peraturan mereka itu belum ada sebelum ada Islam ya. Bahkan kehidupan mereka terbuka luas ya, mengikuti kebiasaan mereka sebagaimana kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka taklid saja, itulah kehidupan mereka tanpa ada peraturan-peraturan. Walaupun taklid-taklid itu tidak masuk akal, mereka tetap mengikutinya ya. Dan kita disebutkan adapun urf yang paling ya terkenal, lihat di sini yang pertama ya. Contohnya ya. Jadi di sini saya memberikan contoh yang pertama di dalam permasalahan fa fi umuri ahwali syakhsiyah ya, au qanun al-usrah, di dalam hukum perdata atau di dalam hukum rumah tangga, di dalam pernikahan ya.
Di sini Syekh memberikan contoh kehidupan fikih ya di Arab sebelum adanya Islam, ya. Bagaimana berantakan atau gimana kita lihat. Kana lil Arab anwa'u minan nikah, ya. Disebutkan bahwasanya di dalam permasalahan keluarga, bahwasanya hukum di Arab sebelum adanya Islam itu pernikahannya ada beberapa jenis. Kalau kita di sini satu kan, ya. Kalau dulu sebelum adanya Islam ada beberapa jenis, ada beberapa cara pernikahan di dalam Islam. Ya. Kita baca lagi, Rawal Bukhari bisa nadihi an Urwatin bin Zubair an Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Jadi lihat diriwayatkan dari Bukhari dengan sanad dari Urwah bin Zubair bahwasanya dari Aisyah, ya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwasanya Aisyah ini menyebutkan jadi bahwasanya ana nikah fil jahiliyah kana ala arbati anha. Jadi nikah di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam itu ada 4 jenis, ada 4 sisi, ada 4 contoh, ada 4 cara. Yang pertama, fanikahu minha nikahun nasul yaum, ya. Contohnya yang pertama adalah nikah seperti nikah kayak biasa kita. Yaktubur rajul ila rajul waliyatahu au ibnatahu fayusdikuha sumayankihuha, ya. Jadi kalau seperti nikah yang sekarang ya masih seperti misalkan contohnya apa? Laki-laki ya calon mempelai pria datang kepada wali si wanita atau bapaknya atau anaknya, kemudian melamar, ya. Kemudian diterima oleh walinya, kemudian nikah. Itu kan apa, cara nikah seperti biasa ya kita sekarang. Itu yang pertama ada di Arab. Nah, ini masih normal. Lihat sekarang yang kedua. Dan nikah yang kedua, wa nikahu al-akhiru kana rajul yaqulu limra'atihi idza tahurat min tamsiha arsil fulan fastabda'i minha wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min zalika ar-rajul alladhi tastabdi'u minhu fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa inna ma yaf'al dzalika raqbatan fi nijabatil waladi fakana hadzan nikahul istibda'. Namanya nikah istibda'. Kita lihat gimana nikah istibda'. Ya, nikah yang itu yang mana ada laki-laki ya udah suami istri nih. Mereka udah suami istri, ya, di dalam pernikahan mereka. Ya, maksudnya mereka udah nikah biasa, kan, tapi laki-laki ini bilang ke perempuannya, ke istrinya bahwasanya ya laki-laki ini menginginkan keturunan yang ganteng, ya, maksudnya memperbaiki keturunan ganteng, misalnya mancung, putih, pintar, ya. Jadi dia bilang ke istrinya, datanglah ke fulan, misalnya fulannya orangnya ganteng, terkenal, ya, putih, pintar, dan bersetubuh dengan laki-laki ini, ya. Ini suaminya yang bilang ke istrinya, datanglah kepada si fulan dan bersetubuh kepada si fulan. Setelah bersetubuh dan perempuannya balik lagi ke rumah, maka laki-lakinya ini tidak mau menyetubuhi atau menggauli istrinya ini sampai kelihatan istrinya ini hamil. Hamil berarti dari si fulan tadi, ya. Karena laki-laki ini setelah itu dia tidak mau menyetubuhi. Jadi dia mau menunggu istrinya ini hamil, kemudian setelah hamil baru belum melahirkan baru dia menyetubuhi, ya. Itu dia. Kemudian setelah itu maka ketika lahir maka ini menjadi anak bagi suami ini, akan tapi mukanya, mancungnya misalnya itu mungkin dari si fulan, karena si fulan mancung, dia mancung juga putih, dia anaknya juga putih, pintar. Jadi karena pada aslinya itu adalah anaknya si fulan. Itulah dia, sangat keji. Itu pernikahan pada zaman jahiliyah, ya. Jadi suaminya tidak ada rasa cemburu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat lebih parah lagi. Wa nikahul akhir, dan nikah yang ketiga, yajtami'u rahad min duna asratin
min dunal aswati fa yadkhuluna ala imraati kulluhum yusibuha fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tad'a hamlaha arsalat ilaihim falam yastati'u rajulun minhum ayyam tani'a hatta yajtami'u indaha taqulu lahum qad araftum alladhi kana min amrikum wa qad waladtu fahuwa ibnuka ya fulan tusammi man ahabbat bismihi fayulhiku bihi waladuha la yastati'u ayyam tani'a bihi rajul. Nah, itu dia yang ketiga. Gimana? Coba kita lihat bahwasanya jadi ada satu perempuan ya masih gadis, kemudian dia ini disetubuhi oleh ya 10 atau ke bawah, tidak lebih dari 10 laki-laki ya. Ketika wanita itu hamil ya, kemudian setelah melahirkan maka perempuan ini mengklaim dari 10 laki-laki ini dia memilih, terserah perempuan ini memilih yang mana ayahnya ya, karena mereka yang bersepuluh tadi telah menyetubui perempuan ini, dan perempuan ini setelah lahir dia memilih yang mana ayahnya yang perempuan ini sukai dari 10 laki-laki ini. Kemudian dia pilih, dan laki-laki ini tidak dapat menolak karena dia telah menyetubuhinya dan nikah. Dari situ dia nikah dengan laki-laki yang dia pilih itu. Itulah dia nikah yang ketiga, wal iyadzubillah ya, zina namanya. Itu nikah sebelum ada Islam ya, sangat keji. Kita lihat yang keempat, nikah yang keempat sebelum adanya Islam gimana? Wa nikahu rabi yajtami'un nasul katsir fa yadkhuluna ala imraati la tamna'u min man ja'aha wa hunnal bagaya kunna yansibna ala abwabihinna rayatin takunu alaman faman aradahunna dakhala alaihinna fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jumi'u laha wa da'u lahum mulqafah thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna faltatathu bihi wa du'iya ibnahu la yamtani'u min dzalik. Nah, ya lihat di sini contoh yang nikah yang keempat. Jadi zaman jahiliyah itu ada beberapa perempuan yang seperti bezina, yang dia mempunyai apartemen tersendiri atau rumah tersendiri, yang mana apabila ada lelaki yang mau menyetubuhinya tinggal masuk ke rumah dia ya dan membayar ya. Nah, dan mereka ini meletakkan bendera di atas rumah mereka sebagai sebagai tanda bahwasanya itu rumah misalnya PSK lah kok zaman sekarang ya. Kemudian laki-laki itu ketika telah masuk sudah membayar dan menyetubuhinya, kemudian ketika hamil anaknya maka dia memanggil dokter perempuan ini, perempuan pezina ini memanggil dokter atau ahli saraf ya, atau ahli wajah ya, yang mana dulu di Arab ini namanya qafah, yang mana dia bisa mengetahui bahwasanya anak ini keturunan dari sini, bukan dari dukun ya, bukan dukun, tapi dia bisa mengetahui ya anak ini anaknya siapa ya. Nah, kalau kita mungkin tes DNA ya, tapi dia bukan tes, dia cuma melihat dari bentuk kaki, bentuk muka, bentuk urat, oh ini mirip si fulan, nah gitu. Jadi dia memanggil dokter ini yang bisa melihat bahwasanya ini anak siapa ya. Kemudian udah dia periksa anaknya, kemudian dia mengira bahwasanya ini adalah anak si fulan, maka dipanggil si fulan, dan si fulan juga rupanya pernah masuk ke rumah itu dan berzina dengan wanita itu, maka dia menjadi bapaknya pada saat itu ya. Dan laki-laki ini tidak bisa menolak karena dia memang telah masuk rumah itu pada sebelumnya.
maka ini dia langsung pernikahan, dia langsung nikah pada saat itu. Ini dia pernikahan yang keempat, wal iazubillah. Jadi tidak ada yang benar ya antara pernikahan kedua, tiga, empat, enggak ada yang benar. Yang benar cuman pernikahan yang pertama seperti pernikahan kita pada manusia pada zaman sekarang. Adapun yang kedua, yang ketiga itu namanya berzina wal iazubillah ya. Sebelum ada nabi ya, sebelum adanya Islam. Kemudian falamma bu'isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil haq hadama nikahul jahiliyah kulluhu illa nikahun nasul yaum. Ya, ketika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihancurkan semua nikah ya, semua nikah yang ada pada saat itu, yaitu nikah jahiliyah, kecuali nikah yang ada sekarang ini. Itulah dia Islam, itulah dia Nabi Muhammad SAW yang menetapkan syariat Islam. Ya, mungkin ini saja, berhubung waktunya telah selesai ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan permasalahan yang lain. Ya, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.